Um, kita akan mulai ya dengan Gibran, dan mungkin saya dan Pak Andrew akan ya silih berganti memberikan pertanyaan, atau saya juga ya terserah yang mana yang sedang ada apa yang mau ditanya gitu ya. Oke, dan saya akan mulai, dan saya akan minta Gibran untuk mungkin menjelaskan tentang ya mungkin coba pakai garis zaman untuk menjelaskan tentang bagaimana seseorang bisa diselamatkan. Baiklah, selamat pagi buat saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Puji Tuhan ya, yang datang pada hari ini ya kita cukup ramai ya. Jadi pada saat ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan, ya, di mana di PA pertama kita akan membahas mengenai selamat di dalam Kristus. Untuk ayat pembuka kita ada di 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai 4. Mungkin Pak Iman boleh bacakan bagi kita. 1 Korintus pasal 5 ayat 2 sampai 4. Ayat 5 pasal 15 ayat 2 sampai 4. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah disampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ternyata nats yang kita baca barusan mengatakan bahwa oleh Injil kita diselamatkan oleh kematian Kristus. Tentu akan ada pertanyaan baru kita. Kalau misalnya Injil tersebut memberitahu kita bahwa kita telah diselamatkan oleh kematian Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendapatkannya? Bagaimana? Dan disinilah saya ingin kita melihat melalui sebuah garis yang saya sebut sebagai garis zaman. Di mana ketika kita lihat di Kejadian pasal 1, kita lihat bagaimana Allah menciptakan dunia dengan sangat baik. Dan di dalam penciptaan ini, ternyata Allah juga menciptakan dua makhluk yang spesial. Dua makhluk yang spesial yaitu malaikat dan manusia. Spesialnya apa? Spesialnya karena kedua makhluk ini sama-sama memiliki keistimewaan, yaitu memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Dan ini sebenarnya adalah satu komposisi yang diperlukan untuk bisa melihat atau menilai sebuah pengajaran. Dan di dalam kekristenan sendiri sangat menekankan ketiga hal ini. Apa fungsinya Tuhan memberikan ini kepada manusia atau malaikat? Agar manusia bisa memilih dengan kesadaran dirinya sendiri. Akal budi sebagai ilustrasinya saya pakai ialah ketika saya ingin melihat seorang wanita, tentu saya akan melihat dia dengan pikiran saya. Saya akan berpikir bahwa apakah saya baik jika saya berkenan dengan dia? Apa untungnya ketika saya berkenalan dengan dia? Dan ketika saya menggunakan akal budi saya untuk berpikir, hati nurani saya merasakan, oh, mungkin ada baiknya saya kenal dulu. Setelah saya kenal begitu lama, saya nilai dia bahwa dia adalah orang yang sangat baik.
saya merasa bahwa mungkin dia akan baik jika menjadi pendamping hidup saya. Maka kehendak saya bekerja. Saya memutuskan, ketika saya memutuskan bahwa dia adalah orang yang baik, maka saya akan mencoba untuk melamarnya. Jikalau saya melihat bahwa dia kurang baik untuk menjadi pendamping saya akan memutuskan untuk tidak melamarnya atau mengakhiri hubungan itu. Dan di sini Allah memberikan ketiga hal ini agar manusia bisa menyembah Allah dengan kesadaran diri. Karena ketiga hal ini akan menimbulkan kesadaran. Dan kita lihat, walaupun keduanya memiliki kesamaan, namun mereka memiliki tempat yang berbeda. Malaikat Allah ciptakan Allah tempatkan di surga. Sementara manusia di Taman Eden. Ternyata ada sebuah peristiwa di surga pada saat itu, di mana malaikat membangkang terhadap Allah. Kita dapat lihat di Yesaya pasal 14 ayat 12, kita lihat sampai ayat 14 sampai 15. Mungkin Pak Imam bisa bacakan Pak. Saya pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dikurcakan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Pasal itu 3/4 malaikat memilih untuk memberontak, atau banyak malaikat memilih untuk memberontak. Dikatakan dia ingin menyamai yang maha tinggi. Ketika mereka memberontak, Berapa banyak malaikat? 3/4 malaikat memberontak sebanyak itu. Beda nanti. Bisa tolong maksudnya nggak usah terlalu panjang lebar yang lain-lain, difokus di keselamatan. Dan ternyata ketika malaikat ini dibuang ke bumi, ia berganti nama menjadi setan atau musuh. Di sini ketika malaikat dibuang ke bumi, ternyata di bumi sudah ada penghuni, yaitu manusia. Kita tahu bahwa manusia diciptakan dalam posisi dan hati yang kudus. Di sini sebenarnya ketika mungkin setan berpikir bahwa saya tidak mau dihukum sendiri, saya coba hasut manusia agar mereka bisa dihukum bersama-sama dengan saya. Setan tahu bahwa Allah ada menempatkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis berpikir bagaimana cara agar manusia melanggar perintah. Karena Allah berkata di Kejadian pasal 17, jangan kau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebab ketika kau memakannya kau pasti mati. Dan ternyata iblis punya akal, di mana dia menggunakan Hawa untuk memberontak. Mungkin dalam dunia psikologi, karena perempuan lebih condong menggunakan perasaannya dalam melakukan sesuatu. Makanya ketika iblis bilang, kau tidak sesekali tidak akan mati, melainkan mata akan terbuka dan kau akan sama seperti Allah mengetahui yang baik dan yang jahat. Apa langsung dia, wah ini baik. Dia makan, dia kasih kepada suaminya. Karena laki-laki yang pikirnya mungkin dia berpikir bahwa ini kan istri saya, tidak mungkin dia melakukan yang jahat. Maka dia langsung makan. Maka pada itu manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dosa ini akhirnya hubungan manusia dengan Allah
putus rusak. Kenapa? Coba kita lihat di Roma pasal 3 ayat 23. Kenapa bisa putus? Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Karena kemuliaan yang ada pada manusia pada itu telah hilang. Dan coba kita lihat di Roma pasal 3 ayat 10. Apa efeknya ketika kemuliaan Allah itu hilang? Apa efeknya? Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ketika kemuliaan Allah yang ada pada manusia hilang, ternyata mengakibatkan di mata Allah tidak ada lagi manusia yang benar. Kebenaran pada manusia. Pada manusia. Sehingga mau tidak mau, ketika seseorang sudah jatuh ke dalam dosa, sudah hilang kemuliaan, maka Roma pasal 6 ayat 23 berkata, Manusia ialah mau. manusia harus mengalami maut, atau manusia harus dihukum. Karena semua orang tahu setiap pelanggaran ada hukumannya. Dan pemerintah di dunia ini pun menerapkan sistem ini, di mana ketika seseorang melakukan tindakan kriminal, ada hukuman yang menanti mereka sesuai dengan tindakan mereka. Dan disinilah sebenarnya pusat inti pengajaran kekristenan, bahwa dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Ternyata walaupun begitu, Allah begitu mengasihi manusia. Sebagai contoh, seorang bapak ketika melihat anaknya berbuat salah, tidak ada seorang bapak yang ingin langsung yang senang menghajar anaknya, menghukum anaknya, melainkan memberi alternatif. Begitu juga dengan Allah. Ketika dilihat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, manusia membantah kepada Allah, memberikan alternatif bagi manusia. Apa alternatifnya? Coba mungkin Pak Imam bisa baca di Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayatnya ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah janji akan kirim juru selamat. Allah janji, Allah katakan akan datang kelak seorang keturunan perempuan yang akan menyelesaikan dosa itu. Dan sebagai lambang sang juru selamat tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk menyembelih domba, yaitu menyusun sebuah batu berbentuk meja. Lalu menyembelih domba tersebut. Dan hal ini terus turun-temurun diajarkan dijalankan oleh mereka yang percaya dari tersebut. Ternyata sekalipun Allah telah meletakkan standar bahwa lambang dari juru selamat tersebut adalah domba, ternyata ada manusia membangkang. Mungkin dia merasa ingin hidup jalan-jalanku begitu, yaitu Kain. Ternyata Kain mencoba buat jalan keselamatannya sendiri dengan cara mempersembahkan sayur mayur. Kita tidak tahu apa isinya, mungkin timun dan lain-lain. Kita lihat ketika Kain membuat jalan keselamatannya sendiri, apa yang terjadi? Allah tidak menerima korban tersebut karena tidak melambangkan apa yang Allah janjikan. Dan ini yang sering dilakukan oleh manusia. Banyak orang pada akhirnya karena tidak ingin diselamatkan oleh kasih karunia, membuat hal yang aneh-aneh. Contohnya, kalau mau diselamatkan, berbuat amal, baru rajin ibadah, berbuat baik, dan lain-lain. Di sini mereka membuat jalan keselamatan mereka sendiri, dan ternyata di dalam Kekristenan ini dibantah
Coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8. So karena kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menegakkan diri. Itu bukan hasil usaha. Jadi untuk diselamatkan, ternyata apa kata Efesus? Butuh iman. Orang PL ternyata kalau kita lihat, ketika ingin diselamatkan hanya ada satu cara, yaitu percaya dan bertobat kepada Juru Selamat yang akan datang. Atau percaya kepada janji Allah akan terjadi. Percaya itu maksudnya apa? Yaitu saya yakin bahwa suatu saat kelak Allah akan mengirim sang juru selamat, di mana sang juru selamat tersebut akan menggantikan saya yang harusnya dihukum dan mati, dan ketika itu saya dihitung selesai usahanya. Lalu bertobat apa? Bertobat ialah karena di mana waktu saya berjalan menuju kebinasaan, dan pada saat saya beriman kepada sang juru selamat, saya berbalik. Adanya perubahan pikiran dari sebelumnya saya menuju maut, saya berjalan kepada hidup. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Kalau di PL, percaya dan bertobat kepada juru selamat yang akan datang. Dan pada saat, nanti sebelum kita lihat ke PB, kita akan lihat dulu. Pada saat Yohanes Pembaptis tampil, adalah sebuah puncak janji Allah itu digenapi. Coba lihat di Yohanes pasal 1 ayat 9. Yohanes pasal 1:9. Yohanes 1:29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan yang berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada saat itu Yohanes menunjuk kepada Juru Selamat. Dan pada saat Yohanes menunjuk kepada sang Juru Selamat, janji Allah digenapi. Coba kita baca di Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana janji Allah itu? Dan penggenapan buktinya di mana? Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Roma pasal 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Oleh ketidaktaatan satu orang semua orang menjadi orang berdosa, dan oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Oke. Dan di sini ternyata mengapa seseorang harus percaya kepada Yesus? Coba kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 6. Kenapa? Kok kita disamakan harus melalui Yesus? Coba kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 Ayat 6. ayat 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, Yohanes 14 ayat 16 ayat 6. Roman. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa begitu? Karena tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga jika tidak melalui Yesus itu sendiri. Berarti jelas, jika seseorang ingin percaya, ingin diselamatkan, ingin dosanya dihitung selesai,
dia harus percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Dan begitu juga konsepnya di Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru konsepnya sama. Cuma perbedaannya, orang Perjanjian Lama percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, dan orang Perjanjian Baru percaya dan bertobat kepada Juru Selamat yang sudah datang. Setelah manusia memutuskan untuk percaya dan bertobat, ada transaksi rohani. Coba Galatia pasal 2 itu. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti ketika seseorang percaya, dia percaya bahwa saya orang berdosa, saya seharusnya dihukumkan, namun pada saat saya ingin percaya kepada Kristus bahwa dia telah menyelamatkan dosa, maka kekudusan Kristus akan teraplikasi ke orang ini. Penebusan tersebut, seberapa banyak dosa sih yang akan ditebus? Tentu kan menjadi pertanyaan. Seberapa banyak dosa? Coba 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Ayat 2, 1 Yohanes 2 itu. Dan ini adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Untuk dosa kita, melainkan dosa Seluruh dunia. Yaitu dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang hingga akhir. Dan konsep keselamatan ini akan terus seperti ini sampai akhir dunia. Tidak ada perubahan dalam keselamatan, hanya tetap di dalam Kristus. Ketika kita sudah ditanggung dosa kita, ada satu ayat yang betul-betul akan menghibur kita. Roma pasal 8 ayat 1. Apa katanya? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ternyata setelah kita percaya dan bertobat kepada Sang Juru Selamat, dosa kita ditanggung semuanya. Dan Allah berkata, setelah kita percaya, tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Dan ini teraplikasi hanya bagi orang yang percaya. Coba ayat terakhir 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, atau mereka yang percaya. Jadi jelas bahwa untuk diselamatkan caranya hanya ada satu, percaya dan bertobat. Bedanya, orang Perjanjian Lama percaya dan bertobat kepada Juru Selamat yang akan datang, yang Tuhan janjikan. Dan orang Perjanjian Baru percaya kepada Juru Selamat yang telah dikirim Tuhan atau yang telah mati bagi kita. Jadi jelas sekali keselamatan hanya bisa kita dapat di dalam Kristus melalui panggilan Injil. Jadi demikian, mungkin ada pertanyaan. Oke. Ya baik. Tadi dikatakan bahwa berapa banyak dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus? Semua ya. Kalau misalnya ada orang yang percaya Tuhan Yesus lalu dia melakukan perzinahan, apakah dia selamat? Kalau dia melakukan Perzinahan. coba kita lihat di 1 Yohanes pasal 5 itu. Apa? 1 Yohanes 5:17, semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ternyata kita mencatat semua kejahatan memang dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan. Dosa apa? Perbuatan. Kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 3 kemarin, kita melihat referensinya lagi.
Iman baca 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 15. Jika pekerjaan yang dibangun seorang teruji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Di 1 Yohanes pasal 5 juga dikatakan, kalau kita lihat di ayat sebelumnya juga dikatakan, jikalau kita melihat saudara kita jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, maka kita harus berdoa kepada dia agar dia dapat berbalik dan diselamatkan. Dan di sini menjelaskan bahwa ternyata ada dosa yang masih bisa diampuni, yaitu dosa perbuatan. Dan di 1 Korintus, apa akibatnya ketika kita jatuh ke dalam dosa yang tidak mendatangkan maut? Yaitu adanya kerugian. Di mana ketika seseorang sudah percaya dan hidup melayani Tuhan, ia tahan uji, ia akan mendapat keuntungan. Tapi ketika dia jatuh, api itu adalah pengujian. Ketika ia terbakar pekerjaan, ia menderita kerugian. Tetapi ia akan diselamatkan. Dia tetap diselamatkan, tetapi seperti keluar dari dalam api. Yang dimana itu hanya akan mempengaruhi upah dia atau apa yang akan dia dapatkan di surga nanti. Jadi dengan kata lain, orang yang jatuh dalam perzinahan tetap masuk surga. Terus bagaimana kalau misalnya kalau itu orang berpikir ya karena saya tetap masuk surga, berarti saya udahlah nggak apa-apa, saya hilang pahala tadi kan, ya, tapi saya enak-enaklah di dunia berzina terus. Gitu. Apa yang akan kamu katakan pada orang yang berpikir demikian? Oke, saya sambut. Harus. Oke. Konsepnya begini. Ketika kita sudah percaya, konsepnya di Galatia pasal 2 ayat 20. Ketika kita sudah percaya, ada transaksi. Kita hidup bukan hidup kita sendiri lagi, melainkan Kristus hidup. Dan juga kata firman Tuhan di 1 Korintus pasal 3 ini juga dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bagaimana mungkin ketika kita sudah percaya, kita tidak menjaga bait tersebut? Dan juga sebagai orang percaya, ketika tahu bahwa Kristus hidup di dalamnya, tentu ia tidak ingin mempermalukan Kristus yang sudah tinggal di dalamnya. Dan juga tidak ada orang percaya yang di dalam hidupnya ingin masuk surga tapi tidak ada kemuliaan. Tentu manusia akan mengejar sebuah kemuliaan. Karena apa? Ketika seseorang sudah percaya, ia harus hidup seperti sebagaimana Kristus telah hidup. Karena ada perintah. Tapi kan orang Kristen sering tidak hidup seperti Kristus hidup. Benar tidak? Siap. Hah? Sering. Cuma di sini makanya kita perlu mengajarkan konsep bagaimana hidup kekristenan yang benar. Tugas seorang hamba Tuhan yaitu mengarahkan sehingga Tuhan mempercayakan penggembalaan kepada hamba Tuhan. Agar apa? Agar orang-orang yang kita gembalakan itu dapat memahami dengan benar bagaimana konsep yang harus dilakukan oleh orang Kristen ketika dia sudah menjadi orang percaya. Pada dasarnya manusia bisa jatuh karena daging lemah, roh penuh. Tapi itu tidak menjadi sebuah alasan, karena roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih dari roh yang ada di dunia, dan kita masih bisa melawan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang Kristen yang berkata bahwa saya tidak apa-apa, saya bersihkan terus dan tidak masalah karena ya udah saya tahu masuk surga karena saya akan paling kehilangan pahala aja. Bagaimana kamu menyikapi orang yang berpikir demikian? Coba kita buka Ibrani pasal 10. Ayat 26. Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dan kemudian Yakobus
Kita lihat kembali di Yakobus pasal 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, yang melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, yang melahirkan maut. Ternyata sekalipun kita melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, atau orang berpikirkan hanya upah saja, ternyata dosa tersebut dapat mengarahkan kita kepada dosa yang mendatangkan maut. Ketika kita berpikir, aku mau hidup berzina, akan ada masa di mana kita akan nyaman pada fase tersebut, dan pada akhirnya kita akan terus melangkah hingga dosa tersebut mengarahkan kita pada maut. Sehingga ada peringatan bahwa waspada, dan ada peringatan juga kepada kita untuk hidup seperti Kristus. Karena ketika seseorang hanya berkata aku beriman, namun dia tidak melayani Tuhan, itu hanya omong kosong. Perlu dipertanyakan apakah dia orang benar-benar orang yang percaya atau tidak. Nah, dan juga dikatakan ketika kita tahu bahwa itu adalah dosa dan kita terus melakukan dengan intensitas yang terus menerus, apa kata Ibnu Pastor? Kita sengaja tidak ada. Maksudnya apa? Ketika kita sudah diarahkan kepada maut tersebut, maka tidak ada solusi lagi atas dosa tersebut. Jadi dosa yang sengaja dilakukan walaupun sudah tahu itu membawa kepada maut begitu. dosa apa yang dimaksud di sini? Di sini akan saya ambil garisnya begini. Ketika seseorang melakukan dosa, tentu ada kemungkinan dia akan melakukan dosa yang lebih lagi dan akan mengarah kepada dosa yang tersebut. Tapi dosa yang dilakukan itu membawa maut atau tidak? Ada Bisa mengarahkan dia kepada dosa yang mengarahkan maut. Karena cuma mengarahkan. ketika dosa itu sudah matang, dia akan melahirkan maut. Berarti ketika dia melakukan dosa terus menerus, intensitasnya bisa akan dipertanyakan. Kalau dia berdosa terus masuk neraka. Kalau intensitasnya makin tinggi masuk neraka. Demam. Ketika itu akan dipertanyakan. Karena begini, Tapi kalau dilakukan terus masuk neraka kan? ada kemungkinan. Karena Karena kita lihat ketika dia terus menerus melakukan dosa, ada kemungkinan dia bukan orang benar-benar percaya. Karena orang Misalnya percaya, bukan berzina, nah, berbohong, tapi dilakukan terus menerus. tetap akan dipertanyakan. Karena orang yang percaya itu akan memakai standar hidup yang Kristus beri. Karena apa? Di Galatia dijelaskan bahwa ketika seseorang Galatia berapa ya? Galatia Mungkin nggak yang di Ibrani 10 ayat 26 itu bukan mengacu kepada dosa biasa? Mungkin nggak? lebih spesifiknya kepada dosa cinta. Gimana menurut kamu? jadi itu mengacu ke dosa murtad di situ ya. Ya. Karena orang yang percaya pada intinya tidak akan mungkin melakukan dosa itu secara sengaja terus menerus. Maka ada kemungkinan ketika dia melakukan secara terus menerus, sekalipun itu berbohong. Karena dari satu kebohongan akan menjadi besar. Dan ketika fase nyaman tersebut, itu menurut saya itu perlu dipertanyakan. Apakah dia benar-benar sudah diselamatkan? Dan ada kemungkinan memang dia bukan orang yang diselamatkan. Karena orang yang diselamatkan tidak akan mungkin melakukan dosa yang disengaja. Misalnya begini, saya tahu di depan ada lubang. Kalau saya orang yang waras, saya tidak mungkin sengaja masuk ke lubang tersebut, kecuali saya buta. Dan orang percaya itu adalah terang.
Orang yang berjalan dalam terang tidak akan mungkin mau masuk ke dalam kegelapan atau masuk ke dalam sebuah lubang yang dalam. Ada kemungkinan dia bukan orang percaya. Kenapa? Hanya orang buta yang mau masuk ke dalam lubang tersebut. Atau bukan karena mau, yang mau tidak mau. Ketika dia berjalan, dia kan tidak tahu dia akan masuk ke dalam lubang tersebut. Karena kalau secara apa? Kalau saya hemat, saya tidak akan masuk. Ya, ilustrasi kamu jadi tambah bikin bingung lagi. Sebenarnya ada beberapa hal kamu ngomong sudah, iya. Orang yang tidak buta tidak akan masuk dalam lubang. Lubang itu apa? Misalnya dalam ilustrasi kamu, dosa kan? Dosa. Jadi berarti orang percaya tidak akan berdosa. Tidak akan mungkin dengan sengaja. Bisa jadi mungkin karena saya sibuk, saya teleponkan. Jadi misalnya berzina itu nggak sengaja, Sengaja. ya berarti orang percaya tidak mungkin berzina gitu. Begini. Ada nggak zina yang nggak sengaja? Ngopi main. Saya rasa zina semua sengaja ya, nggak ada yang mau nggak sengaja berzina. Nggak ada kan seperti itu kan? Tapi kan proses zina itu kan Pak, tanpa kita sadar juga, karena manusia sudah berzina karena dari Jadi nggak sengaja. kan Ya oke lah, terlepas dari zina hati saya nggak usah ngomong itu dulu. Zina fisik, zina fisik kan pasti sengaja kan? pasti Nggak ada. Wah, apa misalnya keselip kulit pisang jatuh langsung kena orang berzina gitu kan nggak mungkin. Berzina kan pasti sengaja. Bisa nggak orang Kristen jatuh dalam dosa perzinahan itu? Nah, berarti kan masuk orang gitu. Kalau saya ilustrasi kamu, bener nggak? Hah? Itu lebih dalam lagi. Coba kamu pikirkan itu prinsip utamanya. Jangan pakai ilustrasi, pakai prinsip utamanya. prinsip kalau menurut saya Mengenai dosa ini yang sudah diampuni, semua dosa diampuni. Coba prinsip utamanya gimana gitu. ketika seseorang sudah diselamatkan, tentu yang pertama dilakukan adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur itu maksudnya apa? Dia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah mati bagi dia, menyelamatkan dia, dan seharusnya dia dihukumkan. Pada akhirnya Yesus rela menjadikan posisi itu. Ketika dia mengucap syukur, dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu dengan sengaja atau tidak akan mungkin terus-menerus untuk mempermalukan Kristus itu sendiri. Kedua, ingin orang lain agar sama seperti dia, orang lain bisa diselamatkan. Oke, sekarang ini deh, saya tanya lagi. Orang yang percaya Yesus Kristus pasti masuk surga? Hah? Pasti ya? Ayatnya mana? Roma pasal 5 ayat 9 atau 10. Oke, baik. Dia pasti masuk surga padahal dia orang berdosa kan? Dan dia pasti masuk surga kenapa? Walaupun dia orang berdosa. Karena sudah dikuduskan oleh Kristus. Dosanya berapa? Telah diselesaikan, tidak selesai. Berapa banyak dosanya? Untuk 1 Yohanes pasal 2 itu dosanya mencakup keseluruhan, baik dosa yang dulu, sekarang hingga yang akan datang. Jadi kalau dia jatuh dalam dosa setelah dia diselamatkan, entah itu berzina, berbohong dan sebagainya, dia masuk surga atau masuk mana? Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus.
ketika dia jatuh lalu bangkit dari dosanya tersebut, dia menyesali, dia bertobat, dia mengaku bahwa dia salah dan kembali ingin hidup sesuai dengan yang Tuhan, maka dosanya akan tetap ditanggung oleh Yesus selama dia belum keluar dari Kristus tersebut. Karena yang dipandang Bapa bukan yang ini, melainkan Kristus. Kalau dia nggak sempat menyesali, dia lagi berzina atau serangan jantung mati. Tetap kan? Jadi kenapa kamu harus tambah yang tadi itu segala macam? Ya itu kan saya kira dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, dia tetap akan Seolah-olah itu menjadi syarat lagi gitu. Oh iya. Tetap diselamatkan terus. Nah, ya kan kamu tahu, jadi bingung kalau jawabannya enggak itu. Saya kira dia masih hidup, masih beraktivitas. Ya, katakanlah misalnya dia masih hidup dan dia nggak sempat menyesali dosanya, Tapi tidak melakukan kesalahan yang sama. Terus menerus intens. kalau terus menerus kalian kesimpulan Akan dipertanyakan. Kalau percaya, tentu kayak ayam dan bebek. Bebek, kenapa ketika dilempar ke dalam air dia nyaman saja? Karena memang pada hakikatnya bebek itu bisa hidup di dua habitat. Sedangkan kalau ayam, kalau percaya ini bagikan ayam, ketika dia tahu bahwa dia jatuh ke dalam air yang bukan habitatnya, dia akan segera keluar. Dan itu akan dipertanyakan benar tidak dia orang percaya. Ya, lalu kalau dosa yang lebih ringan bukan perzinahan itu Tetap prinsipnya sama. Karena dosa itu sekalipun dosa terkecil itu tetap dosanya sama. Seharusnya dia tidak melakukannya terus menerus. Oke, jadi kembali ke tadi kamu bilang ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut kan di 1 Yohanes itu kan. Dosa yang mendatangkan maut itu apa? Dosa mendatangkan maut kalau kita lihat kitab ada dosa mereka. Di mana itu ada di Yesaya 14 ayat 2 sampai 4 dan di Yudas pasal 1 ayat 6 sampai 9. Itu tidak bisa diampuni. Karena mereka hanya akan menerima, tinggal menunggu penghukuman. Dosa mengutuk Roh Kudus. Itu ada di Markus. Markus. Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30. Dan yang terakhir dosa murtad. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 5. ya sampai 100%. Oke, baik. Kita ganti topik sebentar ya. Mungkin nanti saya bisa balik lagi sini juga. Tapi ya tadi sebentar sebelum saya ganti topik, yang tadi jadi malaikat berapa banyak yang memberontak? Saya salah sebut Pak, saya kira 13. Itu yang benar berapa? 34 Desember. Iya yang benar. Itu saya tidak lupa gitu. Agak lupa. Oke, nggak apa-apa. Ya, jangan sembarangan 3 per. 2/3. Hah? Saya lupa. Nanti jadi PR. Teman-teman ada yang tahu kan? Sepertiga. Seperti itu. Itu dia ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya.
apakah hari ini masih ada karunia bernubuat? Karena mungkin ada orang PA kamu bilang, oh di gereja saya kemarin ada yang bernubuat. Itu lumayan bagus sebenarnya, mengena pada hati saya. Bagaimana kamu menanggapi? Kalau berubah, masa berubah, ada satu ayat di mana 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10. Dan mungkin Pak Rima bisa baca untuk kita. Korintus pasal 8 Pasal 13 ayat 8. ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan membuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Di sini dikatakan yang sempurna. Atau lengkap. Kalau kita lihat di ayat 8, di sini konteksnya mengenai pewahyuan. Pewahyuan, di mana dikatakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Di mana ini dipakai oleh Nabi. Nubuat akan berakhir dan bahasa roh akan lenyap, di mana ini sering dipakai atau beberapa kali terjadi ketika kita lihat di zaman Rasul. Dan juga pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan di sini bukan berarti ketika yang sempurna datang, ada lengkap datang, kita menjadi dia, bukan. Tapi pengetahuan dia adalah pengetahuan akan berkata-kata. Berkata-kata bahwa oh seperti ini, seperti itu, dan begini, dan sebagainya. Tapi katanya, ketika yang sempurna atau yang lengkap ini tiba, semua itu akan dengar. Pertanyaannya kapan? Kalau kita lihat yang sempurna atau total itu berjenis netral. Kalau kita lihat netral, sesuatu yang netral itu tentu adalah sesuatu yang atau benda-benda mati, gitu ya. Atau lebih mengacu kepada kata benda. Kalau kita lihat ayat pewahyuan yang terpakai di zaman sekarang sudah lengkap, yaitu Alkitab. Jadi kapan ini akan lenyap? Ketika Alkitab tiba. Ketika Alkitab tiba, semua ini lenyap. Jadi apakah masih ada ketika yang lengkap sudah tiba? Karunia berubah. Menurut Alkitab, ketika Alkitab sudah tiba, itu lah tidak ada. Tuhan tidak pakai. Karena apa? Segala informasi, segala hal yang ingin Tuhan beritahu kepada manusia sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi ketika kita ingin mencari kehendak Tuhan, kita cukup membaca Alkitab. Tidak perlu tanya kepada si A untuk berbuat kita. Sudah ada informasi yang lengkap di dalam Alkitab. Mulai dari penciptaan dunia hingga nanti kita berakhir. Jadi segala hal yang ingin kita tahu mengenai informasi dari Allah cukup. Jadi karunia berubah. Yang sempurna tadi kamu bilang kan? Iya. Yesus Kristus kan sempurna. Iya. Kenapa itu bukan Yesus Kristus? Pertama, di Alkitab Yesus itu maskulin. Tidak pernah satu kali pun Alkitab mengindikasikan Yesus berbentuk netral.
Jadi jelas ini tidak akan mungkin mengacu pada Kristus kalau misalnya dia, kecuali kalau Yesus datang berbentuk benar. Tapi tidak. Malaikat peringatkan bahwa Kristus yang naik ke surga nanti akan datang dengan seperti apa yang Rasul lihat ketika dia naik. Berarti tetap menggunakan gender yang maskulin. Tidak mungkin Kristus. Kedua, kamu kan bilang satu, ada dua kan? Kedua, apa ini? Ya udah, Roh Kudus gimana? Roh Kudus. Mungkin nggak yang sempurna itu Roh Kudus? Tidak mungkin. Mungkin nggak itu kedatangan Yesus yang kedua kali? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena pertama, Kira-kira kenapa nggak mungkin? tidak mungkin Roh Kudus karena Roh Kudus itu memiliki apa ya? Di dalam Alkitab. Apa ya? Langsung. Roh Kudus kapan datang? Di sana saudara. Di saat ada pencurahan Roh Kudus dan pada saat itu orang sudah belum percaya Roh Kudus itu datang ke menyampaikan Pak Yesus akan karena Kristus menjanjikan akan mengirim Roh Kudus seperti itu. Jadi Roh Kudus datang kapan? Pada zaman Ya kapan persisnya? persisnya pada waktu pencurahan apa? Jalan Roh Kudus itu Apa itu namanya? Pentakosta. Nah. Jadi mungkin nggak itu mengacu Roh Kudus? Oh, itu nggak mungkin Pak. Karena apa ya? Bukan bagian dari wahyu. Ya oke, kita bisa bicara ini juga. Cuman 1 Korintus 13 kan berbicara mengenai masa depan atau masa lalu? Masa depan. Masa depan kan? Iya. Hari Pentakosta? Masa lalu. Karena Pentakosta kan sudah ya. Iya. Dan dibandingkan 1 Korintus 13, Pentakosta kan sudah terjadi kan? Iya. Tidak mungkin Roh Kudus karena nubuat di 1 Korintus pasal 3 sampai 10 itu berbicara kepada masa yang akan datang. Sedangkan Roh Kudus sudah tiba pada zaman sekarang. Sejak awal masa Pentakosta. Setelah dibantu. Baru Gitu ya. Nah, kamu bilang tadi kita tidak perlu lagi berbuat. Tapi kenapa di abad pertama masih ada nubuat? Mereka saja perlu di abad pertama. Kenapa kita hanya ini tidak perlu? Oke. Yang pertama, kenapa mereka masih perlu? Karena pada saat itu belum ada objek yang bisa mereka pakai untuk mencari informasi mengenai kehendak Tuhan. Karena pada saat itu yang ada hanya rasul dan yang ada dalam mereka juga hanya di perjanjian lama. Tetapi untuk mengetahui kehendak di perjanjian baru ini,
Mereka masih belum ada, sehingga diperlukan rasul untuk menegakkannya. Rasul, dan pada saat itu dibutuhkan nubuat agar orang dapat mendapat informasi, Pak. Dan untuk membuat ini sendiri tidak sembarangan orang. Perlu profet dari rasul bahwa itu benar dari firman Tuhan. Sehingga ketika rasul mati pada saat ini, ketika seseorang berkata mendapat nubuat, apa standar yang bisa kita pakai untuk mengatakan bahwa itu benar dari Tuhan atau tidak? Karena pada zaman pertama ada rasul yang menjadi standarnya. Ketika rasul katakan itu benar dari Tuhan, maka itulah firman itu. Karena belum adanya firman yang tertulis pada saat itu yang lengkap. Dan sekarang sudah lengkap. Jadi mau seperti apa lagi kita cari? Kalau misalnya semua informasi sudah terangkum di dalam Alkitab. Ya tinggal suruh rasul hari ini kasih tahu itu benar. Rasulnya sudah mati. Itu ada rasul yang baru, itu Peter Wagner bilang dia rasul. Itu rasul-rasul palsu. Tahu dari mana? Pertama, satu dua Korintus ya. Mana ini ya? Yohanes masuk. Di Wahyu. Di Wahyu atau di Korintus? Tapi 2 Korintus sudah bagus. Iya. 2 Korintus. Nah, pasal yang ke-12. Ayat 12. Rasul-rasul ditanya dengan pertama. Kedua, syarat menjadi rasul adalah dipilih oleh Kristus. Dipilih oleh Yesus. Ketiga, dibaptis oleh Yohanes. Jikalau ada yang tidak memenuhi standar, rasul Peter apa itu? Apakah dia dipilih oleh Kristus langsung? Apakah dia dibaptis oleh Yohanes? Menurut dia dipilih Yesus langsung. Apakah dia dibaptis oleh Yohanes? Harus memenuhi standar. Paulus dibaptis Yohanes. Tapi dia langsung dipilih berdasarkan dipilih Kristus langsung sesuai dengan informasi Alkitab. Ya, si Peter Wagner juga bilang dia dipilih Yesus langsung. Standar apa yang bisa kita pakai untuk mengatakan dia benar dipilih? Kalau untuk Paulus sendiri sudah ada. Dia bikin musisat dia. Belajar itu. Kopi. Lanjut lagi. Gimana ya yang saya baca itu? Yang katanya Yesus sudah berada. Ada nggak indikasi dalam Alkitab bahwa jabatan rasul tidak berkelanjutan? Bahwa jabatan rasul tidak untuk terus-menerus, melainkan hanya untuk misalnya fondasi saja. Oh, ada.
Yang kira-kira ayatnya bunyi gimana deh? Nanti saya bantu kamu cari. Dan didirikan atas dasar rasul-rasul, nabi-nabi, rasul-rasul dan Oke, didirikan di atas dasar nabi-nabi dan rasul-rasul. nabi dan rasul-rasul gitu ya. Ada yang lain yang tahu di mana ayat itu? Ayat apa? Di Efesus. Iya. Iya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan itu sebagai batu penjuru. Tapi kamu yakin bahwa hari ini tidak ada rasul lagi ya? Karena tadi apa? Karena di sini di Efesus 20 dikatakan jemaat didirikan di atas dasar mereka. Dan juga jabatan rasul ini tidak berkelanjutan. Tahu dari mana? Bukankah kalau ada rasul yang mati digantikan? Itu hanya sekali peristiwa saja, Pak. Yang tertulis di dalam Alkitab. Dan tidak ada lagi kejadian di mana mengindikasikan ketika rasul mati itu diganti seperti halnya rasul Yakobus. Ada hubungannya Pak Pasitan bantuin kamu soal rasul jadi dasar, apa hubungannya dengan tidak berkelanjutan? Karena rasul menjadi dasar itu ialah mereka menjadi fondasi pada saat jemaat awal dibentuk. Dan sekarang ketika sudah ada rasul lagi, tujuannya apa? Sedangkan jemaat sudah eksis. Kalau masih ada rasul gimana dong dasar? Ya seharusnya gimana Wahyu? Seharusnya masih ada hal lain lagi yang berkaitan dengan dan jemaat itu masih belum terbentuk secara asal. Karena tugas rasul kan itu kan sebagai dasar di dalam jemaat. Kalau dasarnya kemudian masih ditambah rasul lain lagi, itu bukan dasar lagi. jadi Berarti dari rasul itu karena rasul itu kan adalah sebuah Jangan panik, yang bingung. tegas. Kita sudah tahu sih ya kok. Yang masuk akal dari confident. Kamu awalnya kan sangat bagus confident gitu kan. Sekarang kamu jadi kayak agak sedikit jadi kayak tergoncang. Tergoncang. Ya sudah benar tadi bahwa kalau rasul itu dasar, kalau kita bangun rumah itu Dasar lagi. Hah? Harus ada dasar. harus ada dasar kan, dan tidak mungkin Ada dasar. Gimana? Hah? Kalau udah ada dasar, habis itu kita bangun rumahnya, Itu namanya itu saya Iya. bagian atas itu tiang. ya apapun lah itulah, Itu. rumah, lantai, apa segala macam. Tiang. Atau atap ya. Nanti harus ada dari atap. Udah bangun dasar. Lampau kan. Genteng. Iya. Istilahnya itu saya lupa. jadi kalau nambah rasul lagi atau masih ada rasul terus, Berarti jadi dasarnya di mana? Berarti rasul kan dari menjadi dasar. Rasul.
Bukan, ini sekarang Tuhan meletakkan dasarnya, baru mulai bangun di atasnya kan. Iya bang. Tapi lalu kemudian masih ada rasul lain lagi, dasarnya gimana? Masih tetap sama atau berubah? Akan berubah. Jadi kalau berubah gimana? Tentu yang akan jadi kacau gitu. Jadi mungkin nggak tahu seperti ini. Tidak mungkin. Oke. Apa fungsi rasul ini? Sebenarnya kenapa Tuhan bikin rasul? Sebagai dasar. Oke. Bagaimana cara mereka menjadi dasar itu? Dengan apa? Menjadi Tuhan menjadi dasar dengan memberikan otoritas firman Tuhan kepada mereka untuk apa ya? Tadi kan ayat itu bilang dibangun di atas dasar para nabi dan Para rasul kan? Bagaimana cara nabi dan rasul menjadi dasar? Apanya nabi dan rasul yang dijadikan dasar? Apakah kepala mereka? Begitu loh. Ini kan bukan atas kepala mereka. Mati lah. Saya tidak bisa jawab. Dalam hati. apa-apanya Ya bagaimana cara nabi dan rasul menjadi dasar? yaitu dasarnya Dalam pengertian apa mereka menjadi dasar? Kabur sama. Kabur. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikut. Apakah karunia bahasa lidah masih ada lagi? tidak ada. Sama seperti karunia bernubuat, karunia berbahasa itu juga adalah salah satu alat bagian dari pewahyuan juga. Sehingga ketika sesuatu yang sudah lengkap, kalau kita itu sudah ada, maka tidak diperlukan lagi bahasa lidah. Bahkan Paulus sendiri berkata bahwa apa gunanya? Bahasa lidah itu hanyalah tanda bagi orang tidak percaya. Jadi jika ditetapkan bagi orang yang percaya, berarti mengindikasikan bahwa dia seolah-olah dia menyatakan diri adalah orang yang tidak percaya sebenarnya. Karena itu adalah tanda bagi orang yang tidak percaya. Karena ketika orang berbahasa lidah, tidak akan ada orang yang bisa disamakan. Sehingga ketika Alkitab sudah tiba, informasi sudah lengkap, maka karunia berbahasa lidah itu berarti. Tadi menarik sekali kalau bilang bahasa lidah adalah karunia untuk orang yang tidak percaya. Bisa dijelaskan lebih lanjut maksudnya apa itu? Di 1 Korintus ini 1 Korintus pasal 14 ayat 22.
Karena itu kalau bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang beriman. Mengapa? Karena ketika kita memakai bahasa lidah, tidak ada pesan yang tersampaikan bagi orang yang ingin mencari Tuhan. Jadi sekalipun kita memakai karunia bahasa lidah tersebut, tidak ada hal yang bisa membuat orang itu untuk percaya Yesus. Melainkan kita akan dipandang sebagai orang yang gila, karena sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Karena di ayat 23 kita baca tadi juga. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dengan tiap-tiap orang berkata dengan bahasa roh, lalu masuk orang yang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Akan menghujat jemaat itu sendiri. Tetapi kalau semua berkumpul lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rasa terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga dia akan sujud menyembah dan mengaku sungguh Allah di tengah-tengah. Oke, jadi bahasa lidah Adalah tanda bagi orang yang Anda untuk orang yang tidak percaya. Ada tadi kamu bilang kalau ada orang percaya datang dianggap gila. Iya. ketika ada orang yang tidak percaya datang, kita akan ditangkap sebagai orang yang gila. Kalau berbahasa lidah kan? Terus kenapa bahasa lidah Anda untuk orang yang tidak percaya itu? Karena tidak dapat dimengerti. Kamu pernah ikut eksekusi 1 Korintus kan? Itu. Itu kan? Maksudnya apa itu? Bahwa bahasa lidah adalah karena orang yang tidak percaya. Kamu ikut yang saya ada itu yang Hah? Atau Di biologi kamu ngambil yang tidak pasti kan? Jadi bahasa lidah adalah tanda untuk orang yang tidak percaya. Orang sebenarnya di situ ada penjelasannya. Kamu tahu nggak penjelasannya? Yang dimaksud orang yang tidak percaya di situ siapa? Pernah belajar itu? Pernah belajar? Hah? Sebenarnya bukan semua orang tidak percaya maksudnya. Ya berarti kamu belum tahu penafsiran di situ. Kamu baca lagi ayat di atasnya. Ayat 20. Saudara, jangan sama seperti anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam kebenaran. Ayat 21. Dalam buku Taurat tertulis, orang-orang yang mempunyai bahasa lain atau yang mulut orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Jadi konteksnya di situ, orang yang tidak percaya yang dimaksud di situ adalah orang Yahudi. Nah, bahasa lidah itu tanda untuk orang Yahudi. Sekarang kalau saya tanya begini, ini ada orang PA kan, oke, Pak Penginjil Gibran atau siapa lah, katanya bahasa lidah tidak ada lagi. Tapi di gereja saya ada. Itu apa itu yang di gereja saya? Bisa jadi itu adalah bukanlah bahasa lidah yang ada di sesuai dengan Alkitab, melainkan bahasa lidah yang dibuat-buat. Yang pertama, bahasa lidah itu kan adalah sebuah bahasa yang dapat dipahami, yang dapat diucapkan tanpa dipelajari, sehingga pada saat rasul-rasul berbicara dengan bahasa lidah, orang-orang berkata mereka berbicara dengan bahasa kita masing-masing, sehingga kenapa banyak orang yang pada akhirnya banyak yang tidak mengerti atau orang Yahudi, karena mereka melihat mereka berbicara dengan bahasa yang lain, bahasa bangsa-bangsa lain. Bukan asal buat seperti Sikara Barnaba yang tidak ada arti. Karena setiap bahasa itu memiliki arti, memiliki arti.
Seperti halnya dalam bahasa apapun, setiap kata keluar itu memberikan. Sedangkan untuk bahasa ini yang ada di gereja-gereja pada umumnya, ketika kita tanya, apakah dia mengerti arti yang diucapkan? Mereka berkata kita mengerti. Dengan alasan, itu kan yang tahu hanya Tuhan. Intinya bahasa lidah itu yang asli ya, itu benar-benar bahasa bukan? Benar-benar bahasa. Benar-benar bahasa. Hanya saja disebut karunia karena Mereka mendapatkan tanpa mereka mendapat secara spontan Tuhan berikan langsung. sedangkan yang terjadi sekarang fenomenanya Mereka seperti tidak itu seperti atau mereka itu menyebutkan yang bukan bahasa karena mereka tidak tahu bunyinya. Karena bahasa kan memiliki bunyi masing-masing. lagi baik. Let's go to Ecclesiology. Kalau bayi perempuan kan tidak boleh dibaptis. Kalau bayi laki-laki boleh nggak dibaptis? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena bayi memang tidak boleh dibaptis. Bayi tidak boleh dibaptis. Di mana ayatnya bilang bayi tidak boleh dibaptis? Karena pertama Kisah Para Rasul pasal 8:37 dikatakan waktu sila-sila Ethiopia meminta dibaptis, apa katanya? Jika Tuhan percaya dengan segala hati, maka boleh. Berarti ada syarat. Untuk dibaptis perlu syarat itu bahwa kita adalah orang yang percaya. Sedangkan bayi kalau ditanya itu tidak akan paham apa-apa. Tidak ada dasar dia harus apa? Tidak ada dasar pada bayi itu untuk dibaptis. Sehingga di Markus pun dikatakan ketika seseorang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi kalau dia tidak percaya, penekanannya ada di percaya tersebut. Dia akan Jadi untuk dibaptis perlu syarat, yaitu percaya. Datang bayi belum bisa. Bahayanya apa kalau misalnya bayi dibaptis? Pertama, akan menyebabkan ada timbulnya orang Kristen yang tidak memiliki pemahaman atau yang tidak lahir. Kedua, akan menyebabkan orang Kristen yang tidak memiliki fondasi untuk tentang kekristenan sendiri, sehingga ia akan hidup ya sesuka-sukanya gitu, karena tidak dilahirkan. Jadi yang boleh dipercik itu yang sudah percaya aja ya. Baptis itu bukan percik, Pak. Melainkan di selam. Kalau dari mana? Dari bahasa aslinya. Dari bahasa aslinya. Dari bahasa aslinya. Baptis itu artinya selam. Bisa punya selang. Baptis itu selam. Untuk percik sendiri harusnya menggunakan kata baptis. Kalau ada orang bilang saya nggak paham lah bahasa asli. Apa buktinya dalam Alkitab? Oke. Di kitab Roma. Di kitab Roma dijelaskan konsep baptisan itu seperti apa. Kalau percaya jadi benci.
Kan buat siapa ini? Kali-kali kan. Kamu mau cari yang bunyinya apa kira-kira? Yang dibaptiskan dalam apa? Roma pasalnya. Roma. Iya nih Pak, konsepnya. Dengan demikian kita telah dikumpulkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dikatakan sama dengan kematian dan sama dengan kebangkitan. Jadi kalau dirangkis tidak ada indikasi, di mana indikasi kematian dan di mana indikasi kebangkitan. Dia nggak ngerti. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Oh, fine. Yes. Are you awake now? Huh? Baptisan perlu nggak keselamatan? Untuk keselamatan. Tidak. Jadi orang yang diselamatkan tidak perlu dibaptis. Sebenarnya cukup orang percaya itu harus dibaptis sebagai bentuk iman mereka, yaitu ketika seorang sudah menjadi percaya, dia harus bergabung ke dalam kumpulan orang percaya. Karena syarat baptisan itu adalah syarat untuk bergabung ke dalam sebuah jemaat. Jadi bagaimana jika orang percaya dan tidak bisa dibaptis, kayak misalnya sindrom air, itu sebenarnya tidak masalah jika dia dibaptis, karena dengan dia percaya dia sudah pasti diselamatkan. Dan ketika juga orang yang sedang sakit keras, ketika dia sudah percaya dan tidak ada kemungkinan dia untuk bisa dibaptis, maka ketika dia mati pun dia sudah diselamatkan. Karena baptisan bukan syarat keselamatan, tetapi baptisan adalah tanda kita sebagai orang percaya ingin bergabung ke dalam kumpulan orang percaya atau ke dalam jemaat. Kemarin itu saya pernah tanya ke teman kamu itu Titus 3. Titus, nggak tahu kan kamu bilang kamu ada nonton di YouTube. Iya. Titus 3 ayat 5, kamu ada mempersiapkan ini nggak? Sedikit Pak. Titus 3 ayat 5. Baca exegesis lagi. Karena dikatakan di situ ada permandian kelahiran kembali. Permandian di situ baptisan bukan? Bukan. Jadi apa sih? Dari Boleh tolong baca tuh Pak? pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Permandian kelahiran kembali ialah maksudnya apa yang tadi saya baca? Istilahnya bisa lupa. Itu mengacu kepada kayak Baptisan. bukan tadi saya baca, itu bukan baptisan, melainkan apa kayak perbaikan hubungan yang dilakukan oleh kematian Kristus dan yang dikerjakan terus-menerus oleh Roh Kudus. Kenapa pakai istilah permandian? Di sini karena berkata mandi itu kan bersifatnya mencuci badan. Jadi permandian itu maksudnya adalah dengan kasih karunia dari Kristus tersebut, dosa kita dicuci dan kita dianggap sebagai orang yang bersih dari dosa. Jadi baptisan membasuh dosa kita gitu.
Kayak pemandian. Tidak, baptisan itu bukan untuk mencucikan dosa kita. Tapi permanen di sini pandangan saya itu dari yang saya referensinya ini bukan mengacu kepada baptisan itu sendiri. Jadi menurut pandangan kamu apa? Itu adalah kayak sebuah karya Allah, kasih karunia Allah untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah melalui kelahiran kembali. Kenapa disebut dengan permandian? Karena orang mandi identik dengan mencuci tubuh, yang berarti adanya kasih karunia Allah yang dimana membersihkan manusia dari dosa tersebut, yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara terus, dan Roh Kudus memperbaharui terus menerus. Kalau kamu nanti mengisi jemaat, apakah kamu akan memperbolehkan semua jenis musik? Tidak. Apa yang akan menjadi kriteria kamu? Pertama, yang menjadi kriteria saya adalah apa yang didasarkan pada proses kita, dan juga apa yang pernah Yesus pakai. Pertama, pada saat akan menuju ke taman Getsemani, Yesus bernyanyi himne atau bernyanyi himne pujian. Jadi kalau Kristus aja menggunakan himne pujian, kalau kita ingin membentuk sebuah gereja yang berdasarkan kepada kasih karunia Tuhan, tentu kita harus ikuti apa yang keadaan yang ditinggalkan Yesus sendiri. Kedua, di Efesus 10 dikatakan kita harus memuji Allah dengan nyanyian rohani, himne pujian dan mazmur. Dan di sini pujian ini menggunakan kata himne, sehingga ketika saya melihat tidak ada indikasi musik yang lain yang pernah dipakai oleh Tuhan maupun yang diperintahkan oleh kita, maka saya hanya akan memakai apa yang disarankan, apa yang ditinggalkan, ladan yang diberikan, yaitu musik ini. Dan untuk menekankan keteraturan yang sesuai dalam baik. Apa salahnya kalau kita pakai musik rock and roll? Pertama, setiap musik mengandung pesan. Ketika kita menggunakan musik rock, tentu tujuan kita apa? Ketika kita ingin memuji Tuhan menggunakan musik yang berpesan memberontak, akan menjadi dualisme, akan berbenturan. Kita ingin memuji Tuhan, sedangkan musik yang kita pakai itu memberontak. Itu pernah terjadi di zaman Musa. Pada waktu bangsa Israel mempersembahkan berhala, apa kata Musa ya? Bukan seperti bunyi peperangan. Berarti ketika kita menyanyikan musik, sama saja kita mengaku Tuhan, kita modus menyembah Tuhan, sedangkan pada hakikatnya kita ingin berperang dengan Tuhan melalui musik rock. Karena musik rock itu memiliki pesan pemberontakan. Dosen musik sudah puas sama musik. Ya, dia lulus musik sih. Oke. Kapan, pada titik apa Yesus Kristus menjadi Allah? Apa? Pada kekekalan dia sudah Allah. Pada kekekalan itu sudah Allah. Tidak ada titik di mana dia bukan Allah. Karena Kejadian pasal 1:6 dikatakan jelas bahwa baiklah kita. Ada indikasi tiga pribadi. Jadi bukan saat dia naik ke surga. Dia sudah Allah. Sudah. Kalau Allah bisa mati. Sebenarnya konsep apa ya? Saya mengatakan ini. Sebenarnya konsep Allah mati itu sebenarnya konsep yang salah. Karena pada saat Yesus mati, apakah Allah Bapa juga mati? Pertanyaan baik. Apa jawabannya? Tidak, jawabannya tidak. Allah Bapa tidak mati, sehingga kita tidak bisa menggunakan bahwa konsep Allah itu mati. Tetapi yang Jadi yang mati. mati adalah
Yesus Kristus yang menjadi manusia. Yang adalah Allah. Walaupun kita tetap kita tidak bisa katakan Allah mati karena Allah itu kan kayak esensinya. Kalau misalnya kita menggunakan konsep Allah mati, seharusnya tiga pribadi ini maksudnya. Karena Allah Bapa juga Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan mereka tidak mati. Jadi ada berapa Allah? Ada tiga pribadi dalam satu Esa. Berapa? Ada 3 pribadi Allah. Dalam satu. 3 Allah. 3 pribadi Allah. 3 pribadi Allah. Dalam satu Esa. Jadi pada saat Allah ada di dunia, surga kosong. Gitu. Tidak, karena ada Bapa Allah Bapa di mana? di sorga. Di bumi tidak ada. Kan Yesus yang di bumi. Yesus yang di bumi. Allah Bapa tidak di bumi. Sejarah. Apa tidak di bumi? Allah Bapa tidak di bumi. Tapi dia ada apa? Hah? Ada apa? Melalui karena pada saat melihat aku, dia melihat Bapa. Dan karena itu kan menjadi satu. Menjadi Mahadi tidak? mahal. Mahadi itu di bumi loh. Ada hadir. Pada tahun berapa Yesus Kristus akan datang kembali? Oh, itu kayaknya kedatangan di situ memang iminen Pak. Saya tidak tahu kapan berapa. Karena bisa datang Iminen atau imanen? iminen. Apa beda iminen dengan imanen? Bahasa Inggris ini, saya yang pernah dengar kata iminen. Yang pernah dengan imanen? Allah yang transenden dan imanen. Hah? Tak pernah dengar kata iminen. Oke, iminen apa? Iminen itu bisa datang kapan saja. Bisa datang kapan saja. Bisa 10.000 tahun lagi. Bisa saja Pak. Tergantung Tuhan kan. Kalau Tuhan Itu ini kan? karena bisa datang kapan saja. Terus saat dia datang, dia akan langsung mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dia akan mengangkat terlebih dahulu orang-orang percaya dan orang yang masih tinggal akan masuk ke dalam masa tribulasi. Dan pada saat masa tribulasi itu sudah berakhir, dia mendirikan kerajaan 10 tahun. Jadi orang yang diangkat siapa? Orang-orang percaya. Orang percaya. Yang sudah mati aja kan? Yang mati maupun yang hidup. Mati maupun hidup. Dan itu terjadi setelah tribulasi. Sebelum dan sesudah tribulasi. Jadi diangkat Sebelum tribulasi. sebelum tribulasi. Iya, sebelum tribulasi. Diangkat sebelum tribulasi. Untuk Ya oke. Mana baca dulu. Ya, secara singkat, apa pandangan kamu tentang persepuluhan dan sistem penggajian hamba Tuhan? Ya. saya Singkat aja. Pertama, kita tahu bahwa
Kita harus tahu dulu definisi persepuluhan adalah 10% dari penghasilan. Kedua, kita harus tahu asal usulnya. Asal usul persepuluhan sebenarnya sudah ada dari zaman Abraham. Ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek dan ditegaskan kembali di hukum Taurat. Untuk apa? Untuk menghidupi pelayan Tuhan. Dan hal ini untuk memakai konsep penggajian di dalam perjanjian baru. Tentu kita ingin memakai yang terbaik. Tentu yang terbaik adalah sesuatu yang pernah Tuhan pakai. Dan untuk pelayan Tuhan di zaman perjanjian baru itu, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus juga pernah menyamakan bahwa pelayan Tuhan di zaman perjanjian lama hidup oleh pekerjaan pelayanannya. Sedangkan pemberita Injil harus hidup dengan pemberitaan Injil. Berarti konsep yang tepat, yang sangat tepat, yang bisa kita gunakan dengan baik konsep 11 persebulan yang pernah Tuhan pakai di bangsa di zaman perjanjian lama. Oke, kalau gitu, terima kasih. Silakan duduk. Ya, kita beri tangan semuanya.